Kagak di komen TikTok lah, di DM Instagram, di komen YouTube, semuanya mengeluarkan dua kata singkat, padat, jelas, kuasa gelap anjing. Buset dah, lu bayangin dari 2 bulan lalu, berbulan-bulan yang lalu, gua udah diteror dengan dua kata itu, kuasa gelap. Lu bayangin, padahal filmnya belum tayang, terus lu pada langsung minta, "Bang, bahas kuasa gelap, kuasa gelap." Filmnya belum tayang. Iya sih, gue udah berkali-kali ngeliat trailernya dimunculin di bioskop. Sering banget ya, lagi nonton film horor lokal, pasti ada aja trailernya kuasa gelap. Cuma, gue sama sekali nggak impress. Bahkan awalnya gue emang sangat-sangat pesimis terhadap film ini. Gue nggak yakin film ini bisa bagus gitu. Meskipun genrenya fresh gitu, baru. Iya, gue paham. Ketika semua orang FOMO gitu ya, semua langsung pengen ikut-ikutan nonton film ini. Bahkan ketika gue nonton film ini kemarin, penuh banget, rame banget. Ibu-ibu yang duduk sebelah gue bawa bayi 2 nih. Bawa anak kecil 2, gila. Gue awal udah takut, aduh nih pasti nangis-nangis nonton film. Untungnya antang-antang aja anaknya. Cuma ya yang pengen gue katakan adalah emang FOMO. Mungkin karena ada Freya, JKT48 juga. Jadi semua orang langsung kayak, ya momentumnya lagi pas aja. Makanya jadi rame mampus. Ditambah ada Lembayung sama ada Sumala. Dan ini ya pasar persaingan sempurna lah. Jadi gue sangat-sangat paham kalau misalnya emang film ini ya rame banget. Dan gue sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristiani, gue cukup senang gitu ya. Wih, ada loh akhirnya gitu ya. Akhirnya ada gebrakan baru lah dalam horror Indonesia. Tapi ya sebagai penikmat film, kalau misalnya gue harus jujur-jujuran, basi bos. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Vidalo. Kita masuk di segmen review. Ya, gue paham banget kalau misalnya akan ada banyak banget orang yang akan bilang film ini adalah film yang bagus. Karena memang film ini adalah gebrakan baru. Fresh gitu tontonannya dibandingkan ya belakangan ini kan film horor lokal ya begitu-begitu aja gitu. Dan tiba-tiba muncul film horor dengan sub genre yang baru ya pasti semua orang akan seneng gitu. Semua orang akan suka, apalagi dari kalangan orang-orang yang suka nonton film horor dan yang Kristen sudah pasti gitu. Dan ketika ada sebuah film eksorsisme berdasarkan agama Katolik pertama di Indonesia dan gak cuma sekedar asal-asalan dibuat, bener-bener dibutuhkan riset yang cukup mendalam selama 3 tahun, lu bayangkan, untuk membuat film ini. Dan bahkan melibatkan pastor asli, yaitu Pastor Johannes Robini Marianto, satu dari 2 pastor yang punya izin untuk melakukan eksorsisme di Indonesia. Jadi memang kalau misalnya dalam agama Katolik juga nggak bisa sembarangan semua pastor itu melakukan eksorsisme, perlu izin khusus dari Vatikan. Dan gak cuma itu, kalau misalnya kalian nonton filmnya, memang kalau kita lihat dari segi propertinya gitu ya, alat-alat yang dipakai untuk melakukan eksorsisme, dari kostum-kostumnya, misa yang dilakukan gitu, ayat-ayat Alkitab yang dipakai, semuanya menurutku cukup autentik dan ya kerasa sesuai dengan ajaran Kristen gitu. Dan bahkan temen gue sempet DM gue ketika gue lagi ngepost story di Instagram Ngelantur ya. Kalau gue habis nonton kan gue selalu post Instagram story tuh. Terus temen gue nge-DM gue, "Woi, itu syutingnya di gereja gue." Jadi emang syutingnya juga ya di gereja asli gitu, tentunya udah dengan izin gereja. Jadi secara produksi menurut gue ini film yang bukan asal-asalan dibuat dan cukup niat. Tapi lagi-lagi setiap kali gue melakukan review film itu nggak pernah objektifnya itu promosi film. Ya beda lah ya, kalau kalian lihat konten kreator lain mungkin ada yang memang tujuannya untuk ngepromosiin filmnya, ya harus ada yang melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau gue sama sekali nggak pernah ada tujuan untuk mempromosikan film. Jadi gue menilai film ya apa adanya berdasarkan kecintaan gue terhadap menonton film gitu, berdasarkan critical thinking gue. Kalau misalnya ada beberapa permasalahan yang gue temukan ketika nonton filmnya, akan gue sampaikan mau apapun itu kondisinya gitu. Meskipun gue suka pun terhadap filmnya, gue pengen film ini misalnya naik di Indonesia, banyak penontonnya. Kalau misalnya emang harus ada banyak kritikan yang gue sampaikan, akan gue sampaikan. Makanya kemarin kayak banyak yang salah sangka ketika gue review Kabut Berduri, yang dimana memang itu kan genre yang jarang sekali ada di Indonesia gitu. Ketika terbit di Netflix, semua orang langsung kayak hype, wah gitu, FOMO langsung semuanya. Dan semua orang langsung bilang, keren nih film, bagus banget nih, jarang-jarang nih ada di Indonesia. Makanya kalau kalian lihat review gue itu bener-bener banyak banget kritikan yang gue sampaikan, dan langsung banyak yang ngomel-ngomel gitu, nggak terima. Bang, ini kan film genrenya bagus bang, jarang-jarang deh yang kayak gini. Tapi tetap aja gitu, ketika kita mencoba sesuatu yang baru,
udah pasti banyak sekali kelemahannya. Nah, salah satunya kayak film ini gitu, Kuasa Gelap. Oke, secara genre ini baru, sebuah gebrakan yang emang harus patut diacungi 2 jempol, yang dimana film ini membuka banyak kemungkinan kalau misalnya di masa depan ya semoga film-film horor Indonesia nggak gitu-gitu doang gitu, bisa aja dari agama-agama lain lagi gitu, dari Hindu, dari Buddha, siapa tahu gitu kan. Dan gak cuma ngomongin agama doang, dari subgenre misalnya action atau yang thriller atau yang psikologis, semoga bisa lebih banyak lagi dan penontonnya bisa lebih suka lagi. Jangan cuma yang dukun-dukunan lagi gitu, kisah nyata, kisah viral itu lagi gitu kan, capek juga kita nontonnya. Gue setuju ya, film kayak gini perlu banget ada, tapi ya jangan sampai kita terjebak dalam memuji-muji filmnya kayak, wih ini baru nih, ini keren banget, udah itu doang yang lu sampaikan. Kan nggak bisa gitu. Justru menurut gue aneh banget kalau misalnya banyak orang yang memuji-muji film ini kayak, wih ini baru nih, keren banget. Yang ada harusnya kalian bertanya, kok bisa baru ada sekarang film modelan kayak gini? Kan pertanyaan yang harus disampaikan itu gitu. Kalau critical thinkingnya bekerja kan, kayak kenapa baru sekarang? Harusnya itu yang jadi permasalahan gitu. Kalau misalnya ngomongin apresiasi, harus apresiasi. Ya jujur kayak misalnya gue beli tiket bioskop, menurut gue itu udah apresiasi dari gue juga seneng gitu. Dan gue ya merekomendasikan film ini untuk ditonton. Tapi apakah film ini adalah sebuah film eksorsisme yang bagus? Nah ini dia masalahnya. Wait a minute. Gini, kalau misalnya kita ngomongin film horor berdasarkan agama Katolik, itu udah pasti parameternya adalah Hollywood ya, atau film-film Eropa. Udah banyak banget dari bagian barat film-film horor berdasarkan agama Katolik. Dan artinya secara komparasi ya udah jomplang banget. Kalau misalnya kita baru buat film ini sekarang, komparasi udah terlalu banyak di luar sana. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kita ngelihat ini kan subgenrenya, kalau kita perkecil lagi ruang lingkupnya, ini eksorsisme. Ya film Katolik, oke lah. Conjuring Universe ada unsur Katoliknya, oke gitu. Atau misalnya film The Omen, kemarin baru bikin film prequel The First Omen, ada unsur Katoliknya, oke gitu. Tapi kalau misalnya kita perkecil lagi ruang lingkupnya ke wilayah yang ranahnya eksorsisme, itu otomatis udah jauh lebih berat lagi. Lu tahu seberapa banyak film eksorsisme dari barat? Ya, dan gak ada satupun film-film eksorsisme, lu mau dari The Pope's Exorcist, Exorcism of Emily Rose, The Last Exorcism, ya itu film-film yang mungkin ada beberapa yang cukup ngeri buat gue, tapi secara level quality dalam sebuah film itu gak ada satupun film yang even bisa mendekati The OG, The Exorcist tahun 1973. You know what she did? Your canting daughter. Yang udah gue pernah bahas di segmen Old But Gold, kalian bisa cek videonya. Udah ya kalau nggak salah 6 bulan yang lalu tuh gue pernah buat segmen Old But Gold ngebahas film itu. Dan menurut gue itu adalah film horor terbaik sepanjang masa. Dan mungkin karena titlenya udah kayak begitu, ya sekarang semua film exorcism yang mencoba mengikuti Exorcist itu kayak nggak ada yang bisa even mendekati levelnya Exorcist 1973. Nah, apalagi lu bikin film ini di Indonesia dan secara template ceritanya sama masalahnya. Beat by beatnya mirip banget sama Exorcist 1973. Ya sederhananya ketika lu nonton film Exorcism, udah pasti final momennya adalah ya pengusiran setan. Udah nggak ada eksplorasi apa-apa lagi kan. Ya udah finalnya, klimaksnya pasti pengusiran setan. Either yang menang adalah pendetanya atau setannya. Sesimpel itu kan. Abis itu tinggal lihat aja mana yang lebih creepy antara film satunya sama yang lainnya gitu. Mana yang lebih ngeri, mana yang lebih mantep secara prostetiknya, secara practical efeknya, mana yang bisa menimbulkan efek yang membuat penonton jadi ketakutan mampus nonton filmnya. Udah sayang-sayangannya di situ-situ doang tuh. Tapi eksplorasi ceritanya pasti gitu-gitu doang. Ya sama kayak film ini, menurut gua template-nya bener-bener sama persis gitu. Ngomongin 2 karakter utama udah pasti. Karakter pertamanya ya dari sisi pastornya lah, ibaratnya Romo lah di film ini, namanya Romo Thomas yang diperankan sama Jerome Kurnia. Yang dimana dia di sini representasinya si Father Karras tuh kalau kalian nonton yang 1973. Yang dimana 2 karakter ini emang diplot untuk menjadi final hero lah di bagian akhir untuk melakukan pengusiran setan, yang padahal di bagian awal dia itu mulai kehilangan imannya. Ya sama persis men. Bahkan penyebab dari 2 karakter ini sama-sama mulai lemah imannya itu karena mereka berdua kehilangan orang yang disayanginya gitu. Kayak Father Karras kehilangan ibunya di film yang dulu, sedangkan di sini si Romo Thomas ini kehilangan adiknya. Sumpah persis. Dan karakter kedua sudah pasti adalah orang yang kerasukan. Dimana kalau misalnya di film yang zaman dulu adalah Regan, di film ini adalah si Kyla yang diperankan sama Lea Chiarachel. Dan 2 karakter yang berjodoh ini, sang pastor yang mulai kehilangan iman dan satu orang yang tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba ya harus dipertemukan di bagian akhir. Udah sama persis.
Apalagi bakal ada satu pastor lagi yang ceritanya lebih senior, yang udah lebih pro lah. Kalau misalnya di film yang 1973 itu ada Pastor Marlin, di film ini Romo Rendra yang diperankan sama the one and only Lukman Sardi, yang sama juga di bagian akhir mereka berdua tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Kalau misalnya Father Marlin di film sebelumnya itu mati pas lagi melakukan pengusiran setan, sedangkan di film ini karakter Romo Rendra ini hampir mati. Makanya harus diteruskan sama si Romo Thomas. Jadi bener-bener gak ada hal yang baru dari film ini, yang dimana menurut gua keunggulan dari film-film yang berlatar dari agama Islam menurut gua adalah eksplorasi budaya Indonesia di situ bisa dimasukin gitu. Sedangkan kalau misalnya lu pakai konsep eksorsisme, menurut gua susah lu masukin Indonesia dari mananya gitu. Ya udah pasti ceritanya bakal begini-begini lagi. Dan yang gua rasakan setelah nonton film ini, bener-bener gua kayak nonton The Exorcist versi light gitu, versi KW11, yang dari segi beat by beatnya itu mirip banget, tapi dari segi eksekusi itu bener jomplang abis gitu. Mau dari plotnya, karakternya, actingnya, productionnya, aspek horor, atmosfer, nanti gue juga pengen bahas. Di sini menurut gue kurang banget. Bahkan yang kerasa itu adalah pendalaman karakter yang bener-bener kurang banget sih di film ini. Padahal di sini udah lebih belak-belakan dikasih lihat gitu. Kalau misalnya si Romo Thomas ini udah mulai lemah imannya dengan opening scene yang kecelakaan mobil, dia harus kehilangan orang yang disayangin sama dia. Terus dari dialognya pun ada, bahkan ada dialog dia ngomong kayak, aduh jangan saya, iman saya udah lemah gitu. Itu ada dialog, jadi secara belak-belakan, yang lagi-lagi inilah permasalahan dari Indonesia dari dulu, selalu harus nyuapin penontonnya kan. Kalau lu lihat film Exorcist 1973, nggak perlu adegan-adegan dialog iman saya mulai lemah, nggak perlu gitu. Lu cuman dikasih lihat satu scene ketika Father Karras ini bertemu dengan seorang tunawisma, dan tunawisma ini lagi mengemis dan dia bilang I am a Catholic gitu. Dia orang Katolik. Tapi di sini tuh si Father Karras nggak ngasih duit sama sekali, dan scene itu memperlihatkan kalau misalnya dia seorang pastor tapi dia nggak ngebantu sesama Katolik gitu ya. Dan itu memperlihatkan iman dia udah mulai lemah gitu. Jadi kita nggak perlu lewat secara dialog belak-belakan gitu kayak aduh imannya udah mulai lemah dan lain-lain. Cuma lewat visual, itu yang membuat film Exorcist 1973 itu begitu luar biasa kan. Step by step pengembangan karakternya, perubahan situasi dari scene ini ke scene ini tuh jelas banget. Kenapa karakter ini bisa tiba-tiba kayak begini, kenapa karakternya jadi ini. Semuanya punya motivasi yang secara jelas diperlihatkan lewat filmnya. Sedangkan di film ini karakter si Romo Thomas yang menjadi karakter utama di film ini gak diperlihatkan punya transisi yang cukup smooth. Dari yang awalnya dia gak mau bantuin sama sekali Romo Rendra untuk melakukan pengusiran setan, dia ngerasa imannya lemah, kayak nanti tiba-tiba aja gitu, semua serba tiba-tiba. Tiba-tiba dia cuma dengan kasih lihat flashback dia bersama dengan adiknya di masa lalu, itu langsung menguatkan imannya dia, dan dia langsung berkomitmen pengen bantuin si Kayla kan. Tapi gak smooth gitu. Gue gak ngerasa kenapa di titik itu tiba-tiba dia bisa berubah. Itu yang jadi masalah. Dari yang awalnya dia mau keluar dari gereja, tuh tiba-tiba gak jadi gitu. Semuanya terkesan sangat tiba-tiba. Bahkan mamanya Kayla di film ini menurut gue di akhir film, di bagian act ketiga itu melakukan sebuah hal yang menurut gue di luar prediksi BMKG gitu. Ini tiba-tiba kenapa emaknya melakukan hal yang seperti ini? Nggak ada basic yang jelas. Ya ada indikasi kalau misalnya emang emaknya ini kurang iman atau seperti apa. Adalah cerita masa lalunya dia seperti apa. Oke gitu. Mencoba, film ini mencoba untuk memberikan layer terhadap karakternya. Kerasa kok. Tapi memang eksekusinya aja yang memang belum terlalu sesmooth itu. Kenapa tiba-tiba jadi kayak melakukan hal yang seperti itu di bagian akhir. Gue ngerasa kok film ini mencoba untuk ngasih setiap karakter tuh background story. Bahkan karakter yang kerasukannya si Kayla aja dikasih lihat, oh ternyata dia nggak mau mamanya nikah sama cowok yang red flag gitu. Itu kan jelas gitu. Tapi ya terlalu belak-belakan dan secara efektivitas tuh jadi berkurang. Sedangkan kalau misalnya lihat yang lagi-lagi gue harus compare sama yang versi OG-nya yaitu 1973, di mana kita bisa bedah satu-satu. Ternyata si iblis Pazuzu aja yang dari awal dieksplor punya sejarah dengan Pastor Marlin, dan dia kayaknya ngincernya tuh sebenarnya ngincer Pastor Karras yang memang mulai terlihat lemah imannya sejak kematian ibunya, dan dia pakai seorang gadis yang dari segi keluarganya pun kayaknya nggak punya iman yang jelas, dan mamanya juga seorang aktris nggak pernah punya hubungan sama orang lain. Jadi kita bisa bedah, oh emang nih kayaknya si cewek si Regan ini nggak punya siapa-siapa lagi di rumahnya, dia kesepian sekali dari awal gitu. Oh ini yang ngebuat si iblis Pazuzu merasuki. Jadi semuanya kita bisa explore, kita bisa bedah. Sedangkan di film ini kayak udah jelas tuh kayak oh ceritanya begini. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin dari teknis acting, nggak ada yang terlalu masalah banget buat gue. Kayak Jerome Kurnia keren banget menurut gue ketika dia nangis di awal juga believable gitu nangisnya. Lukman Sardi nggak usah ditanya. Cuma
mungkin karakter Freya ya, ini mohon maaf nih, gue pasti dibully nih. Gue tahu resikonya seperti apa dan udah banyak juga yang memperingatkan gue, bang hati-hati kalau lagi bahas film Kuasa Gelap bang, kalau ngomongin Freya bang. Gue tahu dari awal juga gue udah tahu karena ini gue tahu fansnya banyak banget dan banyak yang toxic juga fansnya. Cuma ya gue harus sampaikan apa adanya, bodo amat lu pada mau bully gue ya silakan lah. Tapi buat gue Freya emang ngasih kelihatan aktingnya kaku mampus gitu. Ada satu scene ketika dia bermain jelangkung-jelangkungan di kuburan bersama Lea Rachel di film ini, dan menurut gue dialog mereka berdua tuh mati banget gitu. Bahkan semenjak di adegan tempat makan dari awal scene-nya mereka berdua itu kerasa dialognya nggak hidup sama sekali. Itu mereka berdua memang kerasa jam terbangnya masih kurang banget. Dan Lea Rachel juga gue lihat track recordnya dia mainnya di cantik-cantik serigala bos. Ya jadi ya saya masih maklumi lah kalau misalnya emang masih kurang jam terbang, dialognya masih kaku. Dan gue tahu ketika gue ngelakuin review yang seperti ini pasti kalian akan bilang, bang kenapa sih lu compare mulu bang sama Exorcist 1973? Ya kan gak semua orang nonton filmnya bang. Oke, kita bahas dari perspektif lain kalau kayak gitu. Karena buat gue ya, meskipun kalian gak nonton film yang OG-nya pun, kalian akan ngerasa gitu pengembangan karakternya terlalu tiba-tiba. Itu jelas, itu nggak perlu nonton film sebelumnya. Cuma, oke kita sekarang bahas dari segi aspek horornya lah ya, yang membuat apakah film ini layak dikatakan sebagai film horor yang menyeramkan? Enggak jawabannya. Sama sekali enggak ya, bener-bener enggak ada satu aspek pun yang serem dari film ini. Ya satu-satunya scene yang menurut gue cukup bikin jantung gue kena stun seketika, ya ada sih scene ketika di mobil, menurut gue jumpscare berhasil. Satu-satunya jumpscare yang berhasil ya di momen itu aja. Tapi selebihnya atmosfer, practical effect-nya, secara sound design-nya pun ketika kerasukan kurang gitu. Karakter desainnya ya dimana ya nanti iblis yang bagian terakhirnya itu menurut gue ya versi KW-nya Falak lah. Tapi di sini ini jauh lebih nggak serem daripada Falak gitu. Jadi ya udahlah, nggak ada yang serem sih menurut gue dari film ini. Selain memang gue harus akui beberapa shot ada yang cukup ikonik. Contohnya ada satu scene di kelas si Kayla ini kerasukan dan dia nancepin pen ke tangan berkali-kali. Dan menurut gue angle kameranya keren banget ketika dia naikin tangan itu di shot ke tangan dan itu sejajar dengan salib yang dipajang di kelas tersebut. Dan gue suka banget tuh shot itu kayak wow cakep nih gitu ya. Ada beberapa momen yang kayak gitu yang bikin gue cukup merinding gitu. Apalagi mungkin sebagai orang Kristen gitu. Jadi mungkin lebih relate aja. Gue nggak tahu buat orang yang non Kristen, gue nggak tahu. Coba yang non Kristen tulis di kolom komentar, bang saya nonton juga bang, menurut kalian gimana? Buat gue yang Kristen aja sama sekali gue nggak ngerasa ada serem-seremnya gitu. Ya oke, mungkin dari segi musik ini bisa jadi sisi positif yang gue temukan, karena selalu gue temukan berkali-kali di filmnya Mas Bobi Prasetyo, Rumah Dinas Bapak atau bahkan Togut sekalipun, segi musik tuh selalu oke ya. Apalagi Rumah Dinas Bapak pakai synthesizer ala Stranger Things, cakep gitu, meskipun kayaknya nggak cocok sebenarnya sama scene-scene di filmnya, tapi secara musik tuh kayak mahal gitu, grande banget lah, keren gitu. Togut pun jadi kerasa kebantu levelnya gara-gara dari segi musiknya yang nggak terlalu alay gitu kayak film-film horor sebelah-sebelahnya. Tapi ya sama di film ini juga musik itu membuat filmnya jadi kerasa lebih mahal gitu, lebih elegan lah, dengan penggunaan choir itu kawin banget sama unsur gereja di film ini. Tapi apakah aspek musik yang kerasa mahal ini membuat filmnya jadi lebih serem sedikit? Enggak juga gitu. Jadi level horror tuh bener-bener kayak cemen, mellow-mellow lah. Film yang mungkin bisa dinikmati ketika nonton filmnya, cuma sebagai horror menurut gue fatal ketika filmnya itu nggak bisa membuat takut penontonnya, karena esensi horor adalah membuat takut penonton. Dan gue yakin apalagi buat kalian yang non Kristen lebih nggak takut lagi mungkin nonton film ini. Ya sisanya gue serahkan pendapatnya ke kalian tulis di kolom komentar apakah film ini bagus menurut kalian. Tapi buat gue ini masih belum. Gue bakal kasih file score 5,2/10 alias sampah. Ya ini bukan film yang kayak busuk yang hancur, masih bisa dinikmati, masih bisa gue rekomendasikan, tapi ya basi aja gitu. Itu aja pendapat gue. Sisanya kita debat di kolom komentar. Bye bye semuanya.